Oke, saya minta kalian di-on-kan dulu ininya. Apa namanya? Kamu punya video supaya saya bisa print screen untuk presensi ya. Udah bisa kelihatan gambarnya ya. Kok bisa gelap semua? Kok nggak bisa keluar gambarnya ya? So I don't know. Ada yang tahu nggak ya kenapa nggak bisa kelihatan fotonya kalian ya? Kurang, ini udah one video. Iya, tapi saya nggak bisa melihat ininya kalian. Semua semua kok hitam gitu ya? Kita bantu screenshotkan aja Kak Bu. Hah? Kita bantu screenshot. Pak Yo, aku ini kan mau ngeprint ini.
apa kuliahnya videonya kan gak suruh ono, tapi kok bisa gelap semua ya Pak Yoyo. Punya aku tok sing ketok kamera e. Sing lainnya itu bisa hitam semua. Apa itu ya? Hah? Lu kosong. Oh, tapi namanya mereka ada semua namanya, cuma fotonya gak bisa pada video mereka on. Oh enggak, mereka tak suruh nyalakan videonya. Videonya tak suruh nyalakan kan mau tak print supaya untuk absensi gitu, presensi. Tapi sih di layarku ini punya aku tok sing ada wajahku, sing lain itu hitam kabeh ono nama itu. Oh, bandwidthku ya. Oke, ya wes, thank you ya. Nah, ini muncul bisa muncul. Mantik aja nih kok. Ya wes, oke, thank you. Ya. Oke, sudah muncul ini. Aneh nih. Oke, 1, 2, print screen 1, 2, 3. Sudah. Aduh, kok rasanya wane ini tuh yo. Saya ini tanggal 15. Oke, ya sudah. I think we have to start now. Kamu boleh switch off your ini. Siapa ini? Oke, kita mulai dengan yang pertama adalah ini adalah course description. Kelihatan ya? Kelihatan wordnya enggak? Kelihatan Bu. Oke. Ya kelihatan Bu. Enggak kelihatan? Kelihatan lo nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, jadi kita langsung aja bahwa ini adalah course description. Ya, course description dari perangkat pabrik kimia. Ya, so hari ini kita akan masuk pada pengantar desain proses, gitu ya. Apa sih hierarki untuk mendesain chemical design plan itu? Apa hierarkinya? Itu ada level 0, level 1 sampai level 8 gitu ya. But I think we just learn level 0 sampai level 4 ya. Level 5 itu adalah pinch technology atau heat integration. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hierarki for conceptual design, tapi kita akan lihat level 0 dan level 1. Di samping kita akan belajar mengenai apa itu proses engineering, apa itu project engineering itu. Lalu kemudian yang berikutnya minggu kedua itu akan masuk pada level 2. Level 2 itu adalah proses input dan output. Jadi ketika kita mendesain itu maka kan mesti ada ya input sama outputnya itu apa. So we have the very big blocks gitu ya. We have a very big block
Lalu ada stream-streamnya semua, yang masuk itu apa, yang keluar itu apa. Lalu pada minggu ketiga itu masuk pada diagram alih proses dan simbol-simbol gambar. Jadi gambar itu ada simbolnya, misalnya evaporator itu simbolnya bagaimana, pompa itu simbolnya bagaimana, dan gambarnya bagaimana. Itu ada semua gitu ya, dan itu adalah international standard, oke? Lalu penomoran, mengapa disebut L111? Kenapa? Apa artinya satu yang di depan, satu yang di tengah, satu yang di belakang itu apa? Nah, itu akan belajar di situ, oke? Then you also have to study about pemilihan material konstruksi, oke? Kemudian minggu keempat dan kelima itu ketemu saya lagi di minggu keempat, kelima, 2 dan 3 itu Bu Emma, 4 dan 5 itu saya. Dan I will teach you, saya akan masuk ke level 3 dan 4. Level 3 dan 4 ini mulai sulit ya. Jadi itu bicara tentang recycle structure dan sistem separasi. Karena ya kita sudah tahu kan bahwa what happen in chemical engineering itu kan pasti ada main proses, lalu kemudian masuk ke separation ya. Nah, separasi, kemudian bisa saja di separasi maupun di main proses itu terjadi recycle structure. Tujuannya apa recycle structure? You try to minimize unwanted product, ya, dan kamu berusaha untuk mengurangi seminim mungkin, supaya seminim mungkin byproduct itu, ya. Nah, kemudian di situ nanti ada case ya, desain reaktor nitric acid production ya. Nitric acid production itu secara konvensional itu bagaimana, dan sekarang sudah masuk pada green technology itu bagaimana. Minggu ke-6 bicara rule of thumb untuk menghitung spesifikasi peralatan, mulai material handling sampai alat separasi. Ya, minggu ke-7 itu presentasi tugas untuk level 0 sampai 4 dengan fokus pada pemilihan bahan baku, proses dan alat dengan mempertimbangkan sustainability dan green process. Jadi nanti ada tugas yang merupakan bagian dari capstone project ya. Minggu ke-8 setelah UTS akan ada HISIS ya, pakai HISIS, flash tank, recycle reaktor itu gimana. Nah, minggu ke-11 itu bicara tentang tata letak pabrik, safety itu bagaimana. 12-13 itu konsultasi untuk capstone project. Nah, 14 presentasi 3 terbaik, oke? Nah, capstone project yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Emma dengan guideline yang disiapkan gitu ya. Jadi apa yang harus kalian lakukan, dan kalian akan dibagi dalam bentuk kelompok. Lalu di kelompoknya itu kemudian kalian harus bekerja untuk membuat apa yang diminta di capstone project. Oke, sekarang saya masuk pada tentang ini. Sudah kelihatan ya PowerPoint-nya? Nah, yang kelihatan foldernya. Nah, ya. Saya kok sering kali begini. Oke, sudah ya? Sudah, Bu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan daftar pusakanya itu adalah Plan Design and Economic for Chemical Engineers. Jadi pakai Peter Timmerhouse. Ada juga yang pakai Ulrich gitu ya. Kemudian ada Chemical Engineering Design, bukunya tuh banyak sekali, luar biasa, tapi kalau dipakai untuk bantal tidur rasanya tidak masuk akal karena akan tambah sakit lehernya karena very thick ya, bukunya sangat tebal. Itu adalah punyanya Towler and Shinock gitu ya, Chemical Engineering Design. Lalu kemudian kita akan masuk pada Chemical Engineering Plan Design. Sekarang persoalannya yang ini ketika melihat slide ini ya, slide ini sudah ada di ULS. Ketika melihat slide ini, langsung kamu harus menemukan kata kuncinya. Ya. Kata kunci di slide ini itu apa? Ya, kita bicara kata kunci di slide ini itu adalah design engineer. Ya.
Lalu kemudian proses engineering, proses desain, plan desain. Itu adalah kata-kata kunci. Apa sih bedanya itu? What is process engineering? Ya, proses desain. Beda apa proses engineering dan proses desain? Ya kan? Apa proses engineering itu? Kalau kemudian proses desain itu apa? Kan begitu. Jadi kalau kita harus mendesain sesuatu mulai dari bahan baku sampai produk, ya kan? Kita harus mendesain itu, maka kita berarti mendesain prosesnya. Kalau kita mendesain prosesnya, berarti kita harus mempersiapkan semua bahan baku itu sampai pada peralatan yang dibutuhkan apa sampai jadi produk itu. Peralatannya apa, fasilitas-fasilitas yang penting itu apa, itu yang harus dilakukan untuk proses desain. Nah, sementara kalau proses engineering itu digunakan terkait dengan evaluasi ekonomi dan analisa ekonomi secara umum dari proses industri. Jadi, katakanlah setelah kita mendesain semua prosesnya, lalu akhirnya kita akan bicara mengenai apakah ini visible atau tidak. Kalau nggak visible ya nggak akan ada guna itu. Nah, ketika kita masuk apakah ini visible atau tidak, maka kita akan melihat pada evaluasi ekonomi dan analisa ekonominya, gitu ya. Lalu biayanya bagaimana, gitu ya. Jadi itu yang kita sebut dengan proses desain dan proses engineering. Nah, berarti sekarang desain engineer itu adalah sarjana teknik. Ya dia yang akan mendesain, ya. Maka dia desain engineer. Nah, berarti plan desain itu apa? Plan desain itu ya biasanya plan desain itu ya perencanaan pabriknya itu. Tapi persoalannya di dalam plan desain itu ada faktor civil engineering. Ya, jadi ada plan layoutnya, locationnya, bangun gedungnya, nanti gimana bangun ininya. Nah, itu civil engineering. Itu bukan plan desain. Ya. Plan desain itu adalah yang mulai mendesain prosesnya itu dari awal, proses desain itu sampai pada akhir. Sampai layoutnya itu bagaimana. Itu plan desain. Tapi kalau bikin bangunannya itu bukan plan desain, ya. Itu beda, ya. Jadi ini yang kita harus tahu. Nah, terus kemudian ini adalah desain proses. Coba lihat di sini. Ada customer need. Lalu set design specification. Spesifikasinya harus didesain apa misalnya? Speknya apa? Oh, dia butuh katakanlah etanol 99%. Maka kita harus mendesain, oke, speknya produknya 99%. Lalu kemudian dari situ, apalagi? Oh, dia minta produknya itu kemurniannya sekian, lalu kemudian dia minta, katakanlah mungkin kapasitas produksinya itu berapa. Nah, itu ada di semua itu. Lalu mulai kita mengenerate desain konsep. Waktu mengenerate desain konsep, maka harus apa? Harus membangun performance model. Jadi bagaimana ini nanti bisa tidak mencapai 99%? Ya. Nah, di situ mesti apakah cocok enggak ini? Ya. Nah, itu seperti ada iterasi di sana. Nah, ketika melakukan itu, maka R&D itu dibutuhkan. Sama sekarang bahwa ketika ada orang datang ke saya, dia butuh apa? Oh, dia butuh menghilangkan logam pada packaging. Ada packaging ya yang dilapisi oleh logam. Maka sebetulnya packaging itu berasal dari bahan polyethylene tetravalent ya. Tapi karena dia dilapisi logam untuk packaging food, untuk packaging macam-macam, maka dia bisa menjadi berwarna-warni seperti itu. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau itu harus dihilangkan supaya kita bisa jual lagi PET-nya,
maka apa yang harus saya lakukan ya? Saya mesti mendesain dulu spesifikasinya. Oke, spek yang diminta apa? Oh, remove all this metal. So saya cuma dapatkan plastik jernih. Oke, itu speknya. Berarti 100% removal of the metal yang sudah ada di lapisan plastik itu. Lalu saya mulai mendesainnya. Mendesainnya apa? Ya bagaimana saya mendesain itu, mau pakai sistem batch atau saya mau pakai apa? Saya pakai batch dulu. Pakai batch berarti saya mesti mendesain prosesnya. Apa sekarang? Prosesnya apa? Apakah prosesnya itu, proses removalnya itu adalah mixing, cuma pakai mixing, atau ada berapa tahap? Katakanlah satu reaksi kimianya terjadi dulu di bahan itu dengan solvent. Solventnya tidak bisa sembarang solvent, we have to formulate the solvent. Lalu kemudian setelah itu dia akan kemudian apa? Dikeringkan atau ya sudah biarkan aja lewat. Nah, so I design the concept. Lalu saya mulai membangun model untuk kinerjanya, ya kan? Oke, berarti saya harus 100% yield dulu, 100% dapat dulu itu kan. Nah, berarti gimana caranya? Nah, R&D-nya dijalankan, nah makanya saya harus coba di lab. Ternyata setelah saya coba di lab, it works, berhasil ya. Berhasil, saya sekarang menghitung. Nah, setelah itu evaluate ekonomiknya, ya saya mesti hitung. Ketika saya remove itu, maka berapa biaya yang dibutuhkan per 1 kilogram dari metallized itu, ya, metallized polyethylene. Berapa biayanya? Masuk di evaluasi ekonomi. Optimize dan select design. Nah, select design karena saya lihat, waduh kalau batch ya kemahalan ini. So I prefer to work for continuous process. Oke, kalau saya bekerja dengan continuous, saya mesti memilih perancangannya, kan gitu. Nah, terus customernya approve dah, approve. Nah, setelah customernya approve, kemudian ya sudah detail desainnya seperti ini, kemudian jalan sudah. Desainnya jadi seperti ini. Kamu mau berapa kapasitas? Oh, saya mau 1 bulan itu katakanlah 1 hari 10 ton. Oke, kamu mau remove 10 ton 1 hari. Berarti kalau sistem kontinu seperti ini, kamu butuh lahan sekian, layoutnya begini, baru bisa jalan. Ya, jadi figure 1.2 ini adalah gambaran besar dari sebuah desain proses. Ya, ini desain proses itu, gitu ya. Jadi mesti harus ada detail desainnya, layoutnya bagaimana, alat-alatnya apa saja, semua fix. Lalu procurement and construction itu adalah yang mulai dibangun loh pabriknya, ya. Nah, disitulah kita membutuhkan teman sipil untuk membantu melakukan construction itu. Nah, ini adalah gambaran lain dari plan desain itu. Kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, jadi yang disebut dengan ini itu ada plan layout ya, ada structural design, nanti project cost estimation. Ini adalah detail dari tadi yang seperti ini ya. Desain proses ini detailnya adalah ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Terus kemudian chemical engineering project. Sebetulnya chemical engineering project itu bisa dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah modifikasi. Jadi pabriknya itu sudah ada. Cuma pabrik ini sudah tidak bisa memenuhi kapasitas demand dari market. Jadi ada bottleneck ya. Jadi macet di ini. Karena apa? Nggak notot produksinya. Sudah. Ya, nah, karena bottlenecking, karena macet di tengah-tengah seperti itu, maka itu harus dimodifikasi supaya dia tidak stuck di alat tertentu saja. Karena di situ kelihatannya lamanya di alat-alat ini proses itu yang disebut debottlenecking. Bottleneck itu adalah sesuatu yang menyebabkan dia berhenti. Ya, jadi debottleneck itu berarti diupayakan untuk dihilangkan yang menyebabkan dia berhenti. Number 2 adalah growing sale. Wah, permintaannya tinggi banget. Kapasitas produksinya harus dinaikkan.
Nah, begitu kapasitas produksinya harus dinaikkan, maka ada project baru, chemical engineering project baru. Yang ketiga adalah proses baru, jadi dikembangkan dari riset di lab, kemudian bikin pilot plant, kemudian bikin proses komersial. Jadi ini adalah 3 chemical engineering project. Nah, kemudian sekarang ya kita sudah tahu ini sejak belajar di awal ya, pengantar teknologi proses, kita bisa lihat itu. Jadi ada penyimpanan bahan baku, persiapan umpan, reaksi, pemisahan produk. Tadi saya katakan bahwa level 4, level 3 dan 4 itu adalah level recycle dan separasi. Maka disinilah terjadi recycle di pemisahan produk dan separasi ini. Ya, jadi disitulah kuncinya level nanti belajar di level 4 itu, 3 dan 4. Karena kita akan belajar proses recycle dan separasi. Nah, kita masuk tahap 1. Tahap 1 bicara tentang penyimpanan bahan baku dulu. Ya. Nah, bahan baku itu mau disimpan di mana? Tergantung bahan bakunya. Bahan bakunya itu apa? Liquid, gas, atau solid. Kalau dia padatan, kamu sudah belajar, kamu mungkin perlu silo, ya, untuk menyimpan bahan baku padat. Tapi kalau dia liquid, kamu butuh storage tank. Nah, storage tanknya itu mau bentuknya bagaimana, macam-macam kamu belajar sudah di desain alat itu. Kemudian ada juga kalau tangkinya berbentuk bola, yaitu biasanya untuk gas. Karena di atasnya itu ada gas holder, ya, supaya dia tidak, gasnya itu bisa dikontrol. Jadi tergantung kamu menyimpan dalam bentuk gas, liquid, atau ini padat, ya. Nah, gas yang dicairkan ada juga yang mengatakan bahwa saya pakai nitrogen liquid. Kalau nitrogen liquid ya nyimpennya liquefied nitrogen. Maka kamu harus mendesain penyimpanannya itu pada suhu apa? Suhu dan tekanan tertentu itu, ya. Nah, kalau misalnya kamu membutuhkan tekanan tinggi untuk penyimpanan, maka kamu harus mendesain alat penyimpan itu, tangki penyimpan itu dengan tekanan yang tinggi itu, sehingga tebal di tangki penyimpan itu pasti tebal karena tekanannya tinggi. Ya, jadi ini yang. Nah, lalu kamu mau desain berapa besar? Tergantung pada berapa lama stok itu mau disimpan. Katakanlah saya mau stok untuk 1 bulan, maka ya kamu desain untuk 30 hari kapasiti. Wah, terlalu besar tangkinya, nggak bisa, nggak ada yang mau bikin pabrikan. Kamu bikin berapa tangki? 5 tangki, 6 tangki itu. Dan seluruhnya itu mempunyai kapasitas untuk 1 bulan storage, ya, gitu. Nah, tahap kedua itu preparasi umpan. Umpannya itu kadang kan belum tentu sudah pure, ya. Mungkin belum terlalu cukup murni, sehingga kamu harus melakukan pemurnian dulu. Atau karena kamu liquid, simpan dalam bentuk liquid, ketika dia ditarik umpannya ditarik keluar liquid, tapi untuk masuk ke dalam reaksinya itu dia harus diubah ke fase gas, uap. Berarti kamu mesti mengubah liquid yang tadinya kamu simpan dalam bentuk liquid itu ke uap, sehingga kamu butuh alat apa di sana? Kalau untuk menguapkan saja maka vaporizer, ya, kamu butuh vaporizer di sana untuk menguapkan. Jadi kalau kita lihat di sini itu preparasi umpan ini pasti membutuhkan alat. Lalu tahap 3 dan 4. Tahap 3 dan 4 ini reaksi inti. Reaksi inti inilah yang kita bicarakan mengenai reaction engineering. Makanya di reaction engineering ini kamu belajar tentang homogeneous reaction, heterogeneous reaction. Reaksinya itu homogen atau heterogen. Kalau semua reaktannya itu bereaksi pada fase yang sama dan terbentuk produk pada fase yang sama,
dan katalismu juga pada fase yang sama, so you have a homogeneous reaction. Nah, tapi kemudian kok bisa juga saya punya reaktannya liquid, ya kan? Lalu kemudian reaktannya liquid, lalu saya mesti kasih whiteboard aja. Reaktannya liquid, kemudian produknya juga liquid, tapi katalisnya liquid, cuma liquidnya dia katalisnya liquid, cuma ada produk yang tidak bercampur, ya. Jadi liquid tapi dia immiscible, maka kamu bekerja dengan heterogeneous reaction. Atau katalisnya liquid tapi dia tidak bercampur, berarti kamu bekerja dengan heterogeneous reaction. Ya, jadi ketika masuk tahap 3, di mana ini bicara tentang reaction, kamu harus tahu persis bahwa apakah reaksimu itu heterogen, homogen, atau bagaimana. So I think I will go for Oke. Jadi sekarang ketika kita masuk pada tahap yang utama, maka kita harus tahu about the reaction engineering. Ketika kita bicara reaction engineering, kamu harus tahu what is your main reaction, homogeneous reaction atau heterogeneous reaction. Ya. Kemudian kamu harus tahu bahwa reaksi tunggal atau ganda. Ini bicara tentang seri paralel atau seri paralel reaksinya. Setelah kita masuk ke dalam situ, kita akan punya dengan bahwa what is the kondisinya, suhu, tekanan. Kalau kamu bekerja dengan bio, mungkin ada pH, ya kan, suhu, tekanan. Apakah di sini isotermal atau non isotermal? Oke, ini penting, ya. Jadi kita masuk pada tahapan itu di tahap 3. Tahap 4 itu masuk pada pemisahan produk. Ya, tahap 4 itu masuk pada pemisahan produk. Jadi produk-produk samping yang tidak dikehendaki itu dipisahkan atau bahkan dikembalikan ke recycle. 5 itu bicara purifikasi biasa, sebelum dijual dan harus dimurnikan. Alkohol mintanya sampai 99%, padahal kamu keluar dari reaktor mungkin cuma 70 berapa persen, sehingga kamu harus melakukan distilasi beberapa kali untuk menghasilkan alkoholnya 99%. Terus bagaimana penyimpanan produk? Jadi inventory produk akhir itu dibutuhkan, ya. Nah, sekarang project engineering versus process engineering. Apa sih bedanya project engineering dan proses engineering? Project engineering itu rekayasa proyek, ya. Jadi proyeknya itu dimulai dari desain awal sampai pabriknya itu berdiri. Jadi diserahkan turnkey, itu namanya serah terima. Tapi kalau proses engineering, aktivitas yang menangani proses sampai tahap perencanaan pabrik.
Jadi prosesnya saja yang didesain. Desain prosesnya itu yang dibutuhkan. Nah, begitu sudah desain prosesnya itu jadi, maka dia masuk bagian dalam project engineering itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah project organization. Kita bisa dilihat di sini ada project manager, ada proses section dan seterusnya. Maka ini adalah project organization. Jadi kalau proyek itu jalan, maka pasti harus ada project manager. Ada bagian proses, ada bagian pembelian, procurement, ada yang mengestimasi schedule ini, schedule-nya diestimasi. Jadi ini sudah harus masuk di sini, ini harus beli. Ini kok pending, berarti ini harus beli dan seterusnya. Ya, jadi ini yang penting. Begitu ini macet di procurement di sini, nggak jalan construction-nya. Karena nggak ada barang. Mau bangun apanya? Besinya nggak datang, ininya nggak ada. Jadi procurement section itu harus bagus dalam sisi scheduling, sehingga tidak ada namanya barang terlambat sehingga tidak bisa dikonstruk. Ya, sama. Ketika kita harus beli separator, separatornya datang, tapi datangnya terlambat. Nah, itu membuat seluruh proyeknya akan terhambat. Nah, di sini spesialis design sectionnya ini harus ada. Yang melakukan perancangan, jadi misalnya dia butuh desain, jadi desain apa? Harus jelas. Ya, shell and tube, yang modelnya bagaimana. Nah, itu yang kemudian speknya itu diberikan kepada orang procurement yang mengeksekusi. Gitu ya. Nah, kalau sampai speknya itu tidak teliti atau ini sudah teliti procurement-nya yang nggak benar, maka ya yang dibeli adalah alat yang salah. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Ya, ini adalah project organization. Ini adalah the real what happen in the field. Panah-panah itu lihat hubungannya. Hubungannya ada yang bolak-balik. Hubungannya ada satu arah. Kalau hubungan satu arah ya dia cuma nunggu dari yang satunya. Jadi kalau procurement ya dia cuma nunggu aja dari speknya dari spesialis desainnya. Tapi kalau antara proses dan project manager hubungannya bolak-balik, ya harus terjadi komunikasi, koordinasi di antara keduanya. Ya, jadi ini yang penting. Project manager dengan construction ini juga bolak-balik. Project manager dengan procurement juga bolak-balik. Project manager dengan spesialis design section juga bolak-balik. Jadi project managernya ini punya peran yang penting sekali. Nah, kalau kita lihat bedanya proses engineer dan project engineer itu di mana? Kalau kita lihat di sini, ini kamu bisa baca proses engineer itu dia prepare study untuk prosesnya, siklus prosesnya. Lalu dia prepare untuk ekonomiknya. Dia merancang specific equipment. Lalu kemudian dia mengevaluasi ini kompetitif enggak untuk ditenderkan. Lalu dia mengevaluasi data-data yang ada untuk tes equipmentnya. Lalu dia bikin flow sheet dan sebagainya. Ini adalah proses engineer. Ya, jadi ini proses engineer itu mendevelop tes sampai menginterpretasi data supaya prosesnya itu betul-betul sahih. Dia betul-betul komersial secara visibility. Nah, kalau project beda. Project dia mendevelop project dengan mereview proposal dan perencanaan. Jadi dia bertanggung jawab untuk keseluruhan proyek tersebut, bahwa itu harus betul-betul berjalan dan dia harus yang mentenderkan ke kontraktor. Jadi orang proses dia mendesain proses itu, ya, mendesain proses itu, lalu dia memastikan bahwa itu ekonomis visible, ya kan? Nah, orang proses tidak perlu membuat alat, dia perlu beli alat, jadi dia minta tender untuk alat itu. Ya nanti yang di project engineer ini, dia yang melihat bahwa project-projectnya sudah jalan mana, alatnya sudah datang atau belum, dan sebagainya. Jadi
Dia yang melihat dan memonitor sejauh mana progres dari project itu jalan, gitu ya. Nah, kamu bisa lihat di sini. Jadi saat ini kita tahu apa bedanya antara proses dengan project engineer. Ya, jadi kalau project itu the whole, ya, keseluruhannya. Ya, jadi dia itu orang project engineer itu dia harus menguasai tentang finance. Ya, dia harus ngerti tentang finance. Dia juga ngerti bagaimana melakukan negosiasi. Lalu dia mengerti sedikit tentang dalemannya proses, dia tidak perlu tahu karena ada proses engineer. Tapi orang-orang project engineer ini dia harus menguasai finance. Dia harus ngerti bagaimana melakukan scheduling project. Ya, jadi terus kemudian dia harus tahu bagaimana peraturan-peraturannya yang terkait dengan peraturan negara atau peraturan daerah. Jadi harus bikin izin ini, izin itu dan sebagainya, itu urusannya dia. Ya, jadi lihat ini seperti itu. Apakah dia yang nanti akan approve pengeluaran sebesar itu? Iya, karena dia harus tahu sejauh mana nilai uangnya itu. Nah, sekarang kita masuk pada Organization of Chemical Engineering Project. Ada dua fase besar untuk melakukan desain proses. Ya, jadi mulai dari awal, mulai proses awal, seleksi proses, kemudian diagram alir, terus spesifikasi alat, sampai bikin piping gitu ya, dan instrumentation. Nah, piping dan instrumentation ini kadang-kadang sarjana teknik kimia butuh orang mesin sama orang electrical engineering, karena mungkin dia yang tahu panel-panel listrik dan sebagainya. Itu namanya mechanical and electrical, MMA. MMA ini berarti mau tidak mau butuh orang mesin sama orang electrical engineer. Nah, pilihan-pilihan untuk desain proses, ya, kamu mau milih chemical reaction route chemical reactionnya mau dipilih yang mana? Ya, jadi kamu mesti punya database MSDS-nya. Ya, raw material yang mau dipakai itu punya MSDS-nya. Nah, ini sebetulnya aman atau tidak dan sebagainya. Kamu harus punya sifat-sifat fisikal dan kimia, termo, harga, chemical. Nah, ini adalah langkah awalmu ketika nanti kamu buat tugas akhir. Itu ini. Ya. Nah, coba kita lihat chemical reaction route nanti ya. Sebelum masuk ke sana, kita lihat operating cost. Kamu mesti lihat raw materialmu itu berapa harganya. Selection of reaction part-nya itu untuk produknya gimana. Untung atau enggak. Ya. Contohnya adalah vinyl chloride manufacturer. Mau bikin pabrik vinyl chloride. Vinyl chloride ini nanti kalau dipolimerisasi menjadi PVC. PVC tahu ya, PVC kan banyak itu PVC, pipa-pipa PVC. Nah, contoh lainnya adalah octane manufacture, ya. Nah ini proses ekonomi yang pertama. Vinyl chloride, possible reaction untuk vinyl chloride itu, lihat itu, ya. Yang pertama, dari etilen diberi klorin, jadilah dia vinyl chloride plus HCl, ya. Ada juga bahannya bisa dari asetilen plus HCl, jadinya juga vinyl chloride, ya. Atau dari etilen dengan klorin, dia bentuk intermediate dulu, baru kemudian bisa jadi vinyl chloride. Nah, kok bisa beda dengan 3 dan 1? Itu beda dari sisi reaction pathway-nya karena perbedaan di katalis atau di suhu dan tekanan. Yang keempat, ya kan, asetilen dengan HCl dan oksigen, ya, membentuk intermediate dulu, lalu intermediate-nya itu baru berubah menjadi vinyl chloride. Nah, yang keempat itu kalau kita lihat the whole reaction-nya, asetilen ditambah HCl ditambah O2, dia akan menjadi vinyl chloride. Nah, yang kelima sekarang. Ada reaksi seperti ini yang kelima. Nah, kelima ini kalau overall-nya juga bisa menjadi ini, ya.
tapi dia butuh 2 etilen. Tapi kalau ini kan cuma 1 asetilen, ini 2 etilen. Ya. Nah, sekarang kita lihat sekarang di sini. Harganya etilen itu 18 sen per pound, asetilen 50 mahal ya asetilen ya. Klorin 11, vinyl chloride 22. Mau bikin vinyl chloride kan 22. Terus hidrogen chloride 18, water 0, water tinggal ngambil, oksigen tinggal ngambil, dianggap 0 ya. Dari sini kita pergi ke reaksi ini. Kalau kita masuk ke reaksi yang pakai klorin, ya C24 plus Cl2, itu reaksi yang pertama, ya, jadi HCl. Mol di sini 1111 koefisiennya. Oke, 111 per mol semua. Berat molekulnya tadi sudah tahu kamunya itu 2870. Kalau dijadikan ke pound segitu. Berarti pound material per pound vinyl chloride berapa? Segitu. Ya, jadi ini adalah pound per pound of vinyl chloride. Jadi pound material per pound of vinyl chloride. Nah, sen per poundnya berapa? 18. Ya. Kalau kita lihat 18. Oke. Ini. Nah, ini. 18, 11, 22, 18. Jadi kalau mau bikin vinyl chloride, harganya di sini 22. HCl bisa dijual 18. Nah, ini adalah modalnya. Jadi kalau lihat di sini masih ada gross profit di sini. Ya. Kita bisa lihat bahwa masih ada gross profit di sini sebesar berapa. Oke. Gross profitability bisa dihitung lewat reaction proses. Nah, kalau kemudian analisa pakai yang kedua, 34, gross profitnya itu segini. Berarti reaksi nomor 3 itu yang paling profit. Biasanya 60 reaksi 3. Tapi klorin ini is quite polluted. Ya tinggal pinter-pinternya aja how you overcome that problem. Nomor 3, tapi apakah kita akan membuat itu? How much do we make? Market volume-nya berapa? Nah, ini yang perlu dicek. Reaksi nomor 2 nggak usah dilihat ya, karena sudah di minus itu. Konyol sekali ya kalau jalankan itu gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sini, kita sebetulnya tahu bahwa kita pakai reaction pathway yang mana. Ya. Oke, dari sini paham ya? How we predict the gross profitability analysis lewat reaction ini ya. Jadi lihat selection of reaction path to product itu penting gitu ya. Jadi akhirnya kita bisa lihat kalau ini potretnya seperti ini. Nah, masuk pada organization of a chemical engineering project. Ini fase 2. Merancang peralatan, mesin dan seterusnya ya. Mesin, sipil, desain, kelompok spesialis ini akan bertanggung jawab di sini. Nah, dokumentasi project. Tadi di gambar 15, desain dan rekayasa sebuah proses kimia membutuhkan kerja kelompok ya. Jadi kita membutuhkan kerja kelompok ini. Nah, ini project documentation-nya seperti ini. Ya, kalau kita lihat ini. Jadi tidak bisa kerjanya sendiri. Drawingnya itu udah kayak drawing bikin tugas akhir itu. Drawingnya ini drawing beneran, drawing pipanya semuanya, sehingga betul-betul membutuhkan kerja tim di sini. HACCP untuk ininya apa? Safety-nya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini membutuhkan kerja tim. Nah, dokumen-dokumen desainnya apa? Ada calculation sheet, ya, design calculation, cost estimate, material energy balance,
Jadi belajar material energi balance ini tidak main-main karena dia akan terus mengikut terus. Nah, drawing, flowsheet, piping, instrumen, nah itu instrumen itu yang tidak bisa kita mesti manggil orang electrical. Layout diagram dan sebagainya masih bisa, arsitek ya butuh orang sipil, arsitek ya. Nah, specification sheet itu apa? Berarti ada butuh desain basisnya. Kamu mau desain basis berapa? Fit dan product specification-nya gimana dan seterusnya ya. Ini. Jadi ini yang dibutuhkan ketika kita merancang pabrik. Tapi nanti tugas akhirnya tidak sampai detail seperti ini, tidak selesai kamu satu semester tidak selesai ya. Nah, proses manual sama operating manual harus disiapkan oleh yang jalankan, ya, yang project engineer-nya. Nah, kalau sudah apa, atau boleh ini di budget ini atau tidak dan sebagainya, itu adalah proses manual sama operating manual. Nah, pengembangan proses desain. Ini perlu dikembangkan karena ada permintaan market atau riset yang dipesan. Jadi ada ide dasar, ya. Lalu ada general survey. Lalu ada fase proses research, market survey dan seterusnya, lab scale masuk ke pilot scale, pilot plan dan seterusnya sampai estimasi produk, overheadnya berapa. Nah, kalau ide dasarnya itu riset yang dipesan, kalau riset yang dipesan itu biasanya aplikasi. Tapi aplikasi mesti lewat fundamental dulu. Ya, fundamental itu basic teorinya, bisa digunakan untuk applied research. Kalau aplikasi dilakukan untuk skala pilot. Jadi kalau sudah bisa dijalankan untuk applied research, maka untuk skala pilotnya itu pakai aplikasi itu adalah applied research. Jadi sudah pakai skala yang pilot. Nah, sekarang general survey. General survey itu termasuk evaluasi project design. Jadi sebetulnya ini visible atau tidak, nanti harus dibuat bagaimana dan sebagainya itu sebelum masuk fase proses research. Nah, evaluasi atau project design, ya, evaluasi proses dan kerekayasaan. Jadi kalau kita harus melihat ini, kita harus lihat penelitian, evaluasi ekonominya, dampak lingkungan, evaluasi legal. Makanya project engineer-nya itu harus menguasai, harus ngerti-ngerti tentang ekonomi, harus ngerti juga aturan-aturan yang terkait dengan dampak lingkungan, harus ngerti peraturan-peraturan lain yang terkait dengan izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Ya, jadi evaluasi itu bisa berjalan secara kontinu. Ya, setiap ada kemajuan itu dievaluasi lagi dan terus-menerus terjadi evaluasi tiap tahap, gitu ya. Nah, evaluasi proses dan kerekayasaan. Faktor yang dievaluasi itu apa? Faktor desain keseluruhannya itu pengembangan, lokasi, peralatan, bangunan, diagram air ini yang faktor desain keseluruhan, ya, yang dievaluasi. Lokasi cocok enggak? Ya, kalau lokasinya enggak cocok, misalnya kamu bikin mau dirikan pabrik wine, lokasinya mana ya? Kalau lokasinya di tempat yang mereka tidak boleh minum minuman keras, ya celaka lu, konyol kan gitu ya. Jadi lokasi mesti dipilih. Lokasi ini adalah lokasi yang rawan gempa atau enggak. Nah, itu penting ya. Ya itu. Nah, evaluasi ekonomi ini penting untuk memperhitungkan kelayaan pabrik dari segi ekonomi. Fix capital. Nah, ini nanti kamu kerja ini, ya. Nanti kamu di TA itu ngitung ini. Fix capital investmentmu berapa, working capital gimana. Nanti ada kuliah namanya AKK. Nah, di situ kamu akan hitung bagaimana ini working capitalnya, total production cost, profit apa enggak profit gitu ya. Nah, merancang pabrik kalau tugas akhir enggak profit gimana? Ya enggak apa-apa, cuma tugas akhir kok. Ya, tidak bisa dipaksakan profit toh. Ya.
Nah, kalau evaluasi dampak lingkungan itu apa? Ada dampak sosial, dampak pencemaran ruang tanah hijau. Ini kamu enggak ini, kamu enggak di TA-mu tidak ada ini ya. Ya ini. Terus kemudian evaluasi legal, misalnya izin dirikan bangunan, izin perusahaan, hak paten, hubungan masyarakat. Ya, kadang ada masyarakat yang tidak setuju. Itu kan celaka itu seperti di mana itu di Bantar Gebang itu ya. Ketika ada orang sudah invest insenerator sebegitu banyak investnya, penduduknya masyarakatnya tidak mau ada insenerator daerah situ, sehingga itu menjadi proyek mangkrak. Padahal itu ada insenerator yang didirikan untuk mengelola waste. Ya sudah. Nah, survei pemasaran. Jadi ya dibutuhkan laporan lengkap untuk kuantitas, kebutuhan, persediaan di pasaran, data import ekspornya gimana, tarifnya berapa. Itu survei pemasaran itu ya mesti orang marketingnya nanti ya. Liputi produk akhir, bahan baku dan produk samping ya. Produk APK itu apakah bisa dijual atau tidak, nah itu yang menjadi utama. Nah, masuk desain. Nanti CA-mu itu ya begini ya. Mau kuantitas berapa kamu bikin? Dan kualitasnya apa? Speknya apa produknya? Bahan baku dan sifatnya gimana? Utility, gimana kamu desain energi yang efisien? Ada sisa waste heat boiler, kamu pakai waste heat boilernya itu kamu pakai untuk manasi yang lainnya, karena itu adalah panas buangan dari boiler. Kamu pakai aja untuk manasi apa. Nah seperti itu ya. Kondisi proses suhu tekanan tadi saya sudah jelaskan. Kalau kondisi proses suhu tekanan, tapi kalau bicara reaksi, apakah dia tunggal, ganda, apakah dia reaksinya homogen atau heterogen. Ya, produk sampingnya apa, safety factor, ya toh, over design umumnya 10% ya, kamu biasanya kasih 10% lebih. Nah, tinggal sekarang di waktu penyelesaiannya mau pendek atau panjang. Oke, volumetric flow rate itu lebih disukai meter kubik per jam, enggak meter kubik per detik ya, karena ya apa ya, detik cuma tek-tek gitu 1 meter kubik ya apa, kan enggak masuk akal ya. Jadi kamu harus buatnya itu meter kubik per jam. Ya kalau small flow rate itu kamu pakai liter per detik boleh. Ya tapi kalau quite a big flow rate kamu harus pakai meter kubik per jam. Nah, prosedur desain. Pertama, desain mekanis secara lengkap untuk alat, reaktor, alat perpindahan massa, absorber, kolom distilasi, semua itu harus didata. Alat perpindahan panas, tangki atau bejana tekan, ya kan, spesifikasinya, standar alat yang dipakai. Gak perlu desain secara detail kadang gitu, tapi untuk alat kompresor, pompa, crusher, filter, centrifuge, semua itu speknya itu harus jelas. Ya, kalau misalnya kamu punya pompa yang sama semua adalah sentrifugal, kamu punya satu hitungan saja, dan the rest kamu tinggal masukkan speknya. Ya. Pasar itu kadang-kadang nggak ada itu, ya apa desainnya? Ya kamu cari aja, beli speknya bagaimana, ya. Nah, biasanya pihak pabrikan itu membuat daftar untuk diisi. Jadi kalau kita mau pesan alat, dia itu buat daftar untuk kita isi. Ya, jadi kita harus memperhatikan cara seleksi yang dipakai oleh pihak pabrikan itu, gitu ya. Untuk seleksi bahan konstruksi perlu konsultasi dengan proses engineer. Kamu mau pakai apa? Misalnya, ya, Mbak Fitri.
ya kan? Apakah kamu untuk seleksi bahan konstruksi kamu perlu konsultasi dengan proses engineer, ya toh? Apakah bahannya itu pakai carbon steel atau stainless steel? Kalau stainless steel yang berapa? 314 atau 306? Ya toh, carbon steel yang tipe apa? Itu semua bahan itu bahan konstruksi itu semua itu ada standarnya ya. Jadi kalau mau pakai bejana tekan itu ada semua standarnya ya. Nah, kita masuk pada pengembangan desain sekarang. Jadi langkah-langkah desain untuk proses kimia dan biokimia, ya, misalnya pengenalan pengembangan apa yang dibutuhkan. Ya, kita harus membuat analisa pemasaran untuk setiap produk baru. Ya kan, menghasilkan satu atau lebih penyelesaian penting untuk memenuhi kebutuhan. Ya, ini pengembangan, bukan buat baru ya, pengembangan. Ya, jadi kalau pengembangan ya kamu mesti tahu pengembangan apa yang dibutuhkan, ya kan? Lalu kemudian kebutuhannya itu apa? Lalu melakukan proses pendahuluan, menentukan reaksi pemisahan, kondisi operasi yang mungkin. Kemudian kita harus menilai profitabilitasnya, ya toh? Lalu menyempurnakan data-data desain yang dibutuhkan. Ya, ini. Oke, ini pengembangannya. Nah, kemudian menyiapkan desain kriteria secara detail. Oke, saya rasa kamu bisa lihat ini adalah pengembangan desain yang kamu bisa lihat gitu semua, ini tinggal kamu baca. Nah, saya langsung aja, nanti karena setelah ini saya harus masuk ke hierarki. Nah, sekarang kalau kita lihat di desain proses, tahap menciptakan proses itu mengeliminasi proses yang kurang menguntungkan, membandingkan proses yang ada untuk memilih satu yang terbaik untuk kondisi yang ada. Nanti kamu mesti milih proses waktu TA itu. Prosesnya ada berapa macam? Ada 3 macam proses. Nah, kamu harus milih mana yang kamu pilih itu adalah yang proses yang paling menguntungkan. Ya. Terus perbandingan dapat dilakukan melalui pengembangan desain lengkap untuk tiap proses. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan dua tipe ya. Ada faktor teknik, ya, faktor teknik. Yang kedua bahan baku. 3 produk buangan dan produk samping. 4 peralatan. Jadi ini yang kamu harus perhatikan, ya. Faktor teknik itu apa saja, bahan bakunya itu bagaimana, produk buangan dan produk samping, peralatan. Oke. Lokasi pabrik dan biaya. Jadi ini yang harus diperhatikan semua. Fasilitas waktu, mau berapa tahun? Ya jangan bikin proyek sampai 5 tahun, nanti momentumnya hilang ya. 1 tahun, maksimum 2 tahun, kalau rumit bisa sampai 3 tahun. Ya, jadi ini adalah detail untuk pengembangan desain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Kita masuk pada hierarki. Nah, hierarki dari desain proses, ya, itu ini sebetulnya ada 8. Yang pertama adalah informasi untuk input. Bahan bakunya itu apa? Lalu itu level 0. Level 1 itu kita akan mulai mikir, ini mau base atau continue. Level 2 harus bikin input output structure, ya. Jadi kalau kita lihat di sini,
level 0, input information. Jadi reaksinya itu bagaimana? Seperti tadi ada contohnya sudah waktu vinyl chloride itu. Katalisnya apa? Pakai apa katalisnya? Ya, ini inputnya itu begitu. Availability of raw material gampang didapat. Product specification-nya sudah ada. Processing konsep ada enggak hambatan di prosesnya kira-kira? Ya. Sifat-sifat fisika untuk semua komponen-komponennya apa? Safety dan seterusnya. Ini cost data for byproduct. Nah, outputnya itu mesti bicara tentang apa? Location of process. Mau di mana? Raw material resources and purity. Ya kan? Jadi sekarang kalau availability-nya ada, tapi sekarang sumber dayanya di mana? Dan purity-nya di mana? Nah, skalanya mau berapa sekarang? Product composition dan spesifikasinya mau apa? Nah, itu adalah level 0. Jadi, ketika kita mau mendesain, ini level 0 ini harus dijawab dulu. Kalau level 0 belum dijawab, loncat tiba-tiba ngomong saya mau desain sistemnya continue dulu, level 0-nya dulu. Ya, jadi seperti availability of raw material. Mau mendirikan pabrik dari limbah kerang. Limbah kerangnya diambil silikanya. Saya tanya, kerangnya kapasitasnya berapa ya? Butuh kerang berapa? Saya tanya, ngumpul kerang gitu banyak itu dari mana? Nggak bisa jawab. Ayo, restoran se-Indonesia diambil kulit kerang seafood restoran aja nggak dapet itu. Nah, itu nggak bisa. Availability of raw materialnya nggak masuk akal kok. Ya, nggak bisa saya bilang. Bagaimana kamu bisa? Availability-nya itu nggak ada kok. Ya, jadi ini yang penting gitu ya. Jadi level 1 itu bicara batch versus continue. Jadi operation mode. Mau beroperasi setelah apa? Batch atau continue. Nah, ini yang penting. Saya perlu jelaskan. Nah, yang perlu saya jelaskan, prosesnya itu batch atau continue. Nah, kita lihat di sini, batch versus continue. Kalau saya katakan reaktor saya itu batch operasinya, tapi pabriknya jalan 24 jam. Berarti proses keseluruhannya menjadi kontinu. Nah, sekarang bagaimana pada reaktor saya batch? Berarti sekarang tergantung. Ya, kamu 1 hari produksi berapa? 1 hari produksinya mau 20 ton. Nah, sekarang kalau reaktornya batch didesain berapa ton? Kan begitu. Nah, tergantung T batch-nya berapa. Nah, berarti kan tergantung T batch-nya. Oh, reaktornya beroperasi berapa lama? T reaksi. Reaksinya itu katakanlah 4 jam. Nah, ngisi. T pengisian. Batch kan ada ngisi. Pengisian setengah jam. T withdrawal. T nariknya. Pengosongan. Setengah jam.
Lalu T pembersihannya setengah jam. Ini katakanlah 4,5. So total berapa jam ini T batch-nya? Berapa? 6 jam, Bu. Ya, totalnya adalah 6 jam. 6 jam. Jadi sekarang dia beroperasi ini. Berarti kalau ini harus continue, berarti kan saya karena dia harus continue, berarti kan saya harus menjalankan T-batch-nya itu 6 jam. Tadi kapasitas per hari 20 ton. Berarti satu hari berapa batch ini? Kalau jalan 24 jam. Satu hari 4 batch, betul nggak? 24 dibagi 6 loh. Satu hari 4 batch. Kalau satu hari 4 batch, berarti saya harus bagaimana? Saya harus mendesain reaktor saya. Saya desain misalnya 5 ton. Sehingga saya harus punya 4 reaktor. Pada T sama dengan 0 subuh hari sampai jam 6 pagi itu batch 1. Ya kan? Ya kan? Dari sini nyambung jam 6 tambah 6 jam 12 siang itu batch 2. Lalu kemudian dari sini tambah 6 lagi jam 18 itu batch 3. 18 sampai 24 tengah malam sudah nanti balik ke sini lagi. Ini batch 4. Schedule-nya begitu. Buat apa 4 reaktor? Iya, tidak perlu. 2 reaktor aja. Kalau kamu 4 reaktor, kamu desain 5 tonan. Tapi kalau gitu saya pakai 2 reaktor, boleh. 2 reaktor cukup karena di sini ini kerja, ini sudah dikosongi, ini sudah dibersihkan tuh. Ini nanti siap di sini. Ini jalan di sini, ini sudah selesai, ini dibersihkan, ini nanti siap di sini. Jadi saya pakai 2 reaktor saja. Kalau 2 reaktor berarti saya desain 10 ton. Betul enggak? Oh sorry. I design for 5 ton juga sih, bukan 10 ton. 5 ton juga. Saya desain 5 ton juga. Gak apa-apa. Ya kan? Tapi cuma 2 reaktor. Gak usah 4. Boros. 2 aja. Ini selesai. Ini jalan reaktornya beroperasi. Ini sudah selesai kosong kok. Kosong sudah siap di sini. Jam 12 dia mulai jalan lagi. Jalan lagi. Sampai jam 6 nah ini sudah kosong. Jadi ini nunggu di sini. Itu kamu sebetulnya cuma butuh 2 reaktor dengan kapasitas 5 ton. Tapi kamu bisa memproduksi 20 ton per hari. Sampai sini jelas nggak? Bu, kenapa nggak pakai 1 reaktor aja, Bu? Kan bisa juga. Nggak bisa sih, 1 reaktor nanti sampai di sini itu siapa? Kan tadi 6 jam udah terhitung nyucinya sama pengosongan, Bu. Ya, tapi begitu dia dicuci, dikosongkan, itu kan masih butuh dia dikosongkan, dicuci, kan gitu toh. Dicuci toh. Tapi ini kan sudah habis jalan. Pada waktu dia dikosongkan, kan yang berikutnya kan sudah habis jalan, terus bilang. Oh iya, oke, Bu. Lebih aman ya, terus ada macetnya di sini, celaka kamu. Iya, Bu. The whole system is continue, tapi reaktornya boleh batch. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Jelas ya? Ya ini caranya untuk menjawab itu.
Ya, jadi sekarang balik ke ini. Ya, get versus continue sudah. Nah, level 0 itu kan tadi kan ditanya tentang ini apa available information about reaction dan katalis ya, ini informasinya. Reaksinya mau bagaimana, katalisnya apa? Ya, ini. Nah, ini level 2 input output structure. Input output structure. Ya. Jadi level 2 ini sudah masuk ke mass balance. Ya, untuk bikin mass balance, kamu kan mesti tahu toh sistem purifikasinya gimana, recycle-nya ada enggak, ya toh, kita ada enggak yang mesti di purge. Kalau tidak di purge nanti numpuk terus. Apakah kita bisa membuang beberapa reaktor dan seterusnya, ini kan dibutuhkan waktu kamu membuat neraca massa. Ya. Nah, sementara ini adalah level 2. Nah, ini proses diagramnya seperti ini. Ya, ekonomi potensialnya itu seperti ini. Ya kan? Level 2. Level 3 itu recycle structure. Ya. Jadi kamu tinggal baca di sini outputnya itu harus bagaimana. Nah, ini proses flow diagram level 3 ini diputar balik seperti ini. Ini dikembalikan lagi ke sini dan seterusnya. Ya kan? Level 4 itu sistem separasi. Ya, jadi kamu tinggal melihat outputnya itu apa. Outputnya di level 4 itu adalah equipment utility cost-nya berapa, vapor recovery stream-nya bagaimana. Ya kan? Liquid recovery stream-nya bagaimana, solid recovery stream-nya bagaimana, ya. Gitu. Nah, ini proses diagram untuk level 4. Ya. Oke, ini adalah hierarki 0 sampai 4. Nah, saya mau masuk lebih detail ke level 0 dan 1. Ya, level 0 dan 1. Jadi kalau kita punya flow diagram seperti ini adalah contoh proses flow diagram untuk membuat distilat bahan bakar dari biomas. Ya, jadi biomas, ya kan, biomasnya itu ini di sini gitu ya, di pre-treatment dulu, kemudian untuk bisa menjadi biofuel. Ya. Nah, kalau kita pun disajikan seperti ini, lalu kita disuruh memikirkan level 0 sampai 8, level 0-nya dulu aja. Ya, apa kira-kira information about the reaction? Reaksinya apa ini? Di sini. Kalau kita lihat reaksinya di sini, maka reaksinya itu kalau kita boleh lihat di sini ya, reaksinya pakai asam dan sebagainya, ini pre-treatment dulu ya. Lalu kemudian dia masuk di sini. Ya, masuk di sini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah hidrogenasi. Ya. Jadi reaksinya dia itu ada hidrogenasi, ya kan? Ada dekarboksilasi, ya toh. Nah ini, jadi kamu harus menunjukkan di sini reaksinya reaksi dehidrogenasi. Loh, kalau reaksinya itu adalah reaksi hidrogenasi, bukan dehidrogenasi, berarti dia membutuhkan apa? Hidrogen. Ya, butuh hidrogen dia untuk bakar. Ya, berarti dia butuh hidrogen. Nah, makanya di sini dia tanya, reaksinya apa, katalisnya apa, kesediaan bahan bakunya bagaimana, biomasnya banyak enggak, biomasnya itu apa? Oh, biomasnya ini tadi di sini itu adalah red marble. Ya, red marble itu banyak di lokasi tertentu, itu sangat banyak, misalnya di Amerika.
ya tidak apa-apa. Ya, itu jenis kayu, kalau sisa-sisanya itu yang kemudian dipakai. Masih Bu, ini PPT-nya belum diganti. Loh, kriteria belum diganti. Ini sudah sekarang. Ya. Nah, ini Ya kan sudah Bu. Nah, ini kan proses flowsheet dari marble, ya. Jadi prosesnya itu hidrogenasi, lalu decarboxylation. Nah, level 0-nya dia mesti ditanya informasi about the reaction. Oh, hidrogenasi berarti butuh H2. Level biochromatologi, oh H2 gampang nyarinya. Satunya marble wood ini marble wood. Butuh pretreatment di sini. Oh, ternyata juga banyak marble woodnya. Ya, level biochromatologi aman. Product specification, nah apa product specification-nya? Di sini akan dihasilkan apa? Ya, nah ini dihasilkan apa misalnya? Oh, biofuel. Ya, dia akhirnya menghasilkan biofuel, bio oil, dan ini. Nah, kalau itu berarti produknya spesifikasinya dia butuh kemurnian sampai berapa. Nah, ini kemudian ada berbagai proses untuk separasinya dia. Nah, kemudian processing constraint-nya apa? Nah, potential related plan and site data. Nah, ini semua harus dipenuhi. Sifat-sifat fisiknya apa untuk bahan-bahan itu semua, toxicity-nya dan sebagainya. Nah, ini. Nah, itu level 0. Ini chemistry-nya misalnya. Kalau mau dirikan, kalau mau bikin silos. Ini level 0. Nah, level 1 ya tinggal mau base atau continue. Nah, kalau kita lihat seperti ini continue system. Ya, tapi kalau kita lihat lagi di ininya, dia continue system, bukan reaktornya tidak berjalan dengan batch. Hidrogenasinya ini continue ini. Tadi kan saya jelaskan yang batch itu bagaimana kamu harus punya 2 reaktor yang dipakai supaya terpenuhi produksi 20 ton per hari, begitu. Tapi beroperasi 24 jam pabriknya. Gitu. Ya, ini level 0 dan level 1. Nah, untuk capstone project-nya itu akan dijelaskan oleh Bu Emma, ya, oleh Bu Emma. Saya menjelaskan level 0 dan 1. Jadi, coba yang perlu kalian lakukan itu adalah kalian harus membaca level 0, coba ya. Jadi yang ini yang perlu kamu follow up itu ini. Yang perlu kamu follow up itu ini. Dari diagram proses ini, kira-kira di level 0 ini informasi inputnya apa? Nah, kamu bisa ambil teman gitu ya, 3 orang untuk mendiskusikan level 0 dari diagram proses ini. Ya, setelah itu kamu bisa sharing ke saya pada minggu ke 1, 2, 3, minggu keempat ya. Ketemu saya lagi minggu keempat. Kamu sharekan ke saya pada minggu keempat. 3 orang per kelompok, saya mau lihat inimu. Ya. Kamu serahkan ke saya sebelum minggu keempat supaya saya sempat lihat dulu. Jika pada waktu minggu keempat saya mau lihat apakah kamu sudah paham level 0 itu saya tidak berangkat dari 0 ya. Jadi kamu serahkan saya minggu ketiga, saya lihat secara cepat saja itu bagaimana. Jadi kamu dari flowsheet ini ya, production distilat fuel dari biomas ini, kamu cari level 0, informasinya apa? Kira-kira katalisnya apa? Informasi ini kamu coba cari. Input information-nya. Saya tidak butuh output-nya, input-nya saja. Oke? Dan kamu berikan ke saya minggu ketiga supaya minggu keempat bisa kita bahas.
Jelas ya? Jadi input information-nya ini kamu tolong diskusikan bertiga untuk yang ini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan enggak? Jadi untuk yang minggu keempat itu nanti kita nyari ini ya Bu ya, data inputnya dari dari flowsheet ya Bu ya. Gitu ya. Ada flowsheet seperti itu, membuat distilat bahan bakar dari biomas. Nah, kamu cari input information kalau mau dirikan, mau bikin distilat bahan bakar distilat itu dari biomas itu, kira-kira informasi inputnya itu apa saja, kamu bisa dapatkan atau tidak. Ngerti? Oke, paham Bu ya. Kasih Bu. 3 orang ya, nanti kumpulkan saya pada minggu ketiga. Minggu keempat kalau kita discuss, berarti kamu nanti bisa ngerti kan. Sebetulnya saya bisa tahu kamu menguasai atau tidak di level 0. Kalau level 1 ya tidak perlu lah, batch atau continue tinggal mikir loh. Tadi saya sudah kasih contoh, kalau pabriknya harus continue, tapi reaktornya batch. Maka caranya seperti itu, tadi saya sudah kasih contoh. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Oh iya Bu, saya mau nanya Bu. Ya, Untuk ketersediaan produk, tadi raw materialnya kalau dari semua seafood itu kan tidak memenuhi Bu ya. memenuhi. Nah kalau ini kan masalah energi, ke depannya kita kan mungkin harus clean energy gitu ya Bu ya. Kalau mungkin tenaga surya nggak bisa mensuplai yang energi utamanya dari plant itu tadi Bu. Kalau batu bara terus kan nggak bisa. Nah itu kira-kira dari Bulik itu gimana ya Bu pandangan mengenai itu? Saya kok kayak bertanya-tanya gitu Bu mengenai hal itu. Terima kasih Bu. Makanya kenapa sekarang daripada mengembangkan solar energy itu boleh aja. Tapi solar energy itu kita punya masalah pada quality of energy. Kualitasnya, ngerti? Nanti kalau tiba-tiba voltasenya turun gimana? Itu kalau di Korea saya lihat itu ya, dia sudah pakai solar energy di Jeju Island. Rumah-rumahnya pakai, tapi itu tiba-tiba gitu kalau malam sore-sore belajar itu lampunya bisa redup, lampunya redup-redup sendiri gitu. Karena apa? Karena solar cell-nya itu kan disimpan loh siang hari itu, lalu disimpan sebagai energy storage. Nah, begitu dikonversikan untuk penerangan, nah kualitasnya energinya itu yang bisa-bisa yang sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Ya, jadi quality of energy. Jadi tiba-tiba lampunya bisa tiba-tiba gelap gitu, terus nanti terang lagi, terus tiba-tiba gelap gitu, terus terang lagi. Nah, kalau suruh kerja seperti itu, kalau dipakai celaka itu, nggak bisa itu. Nah, sehingga orang lebih percaya mengembangkan biofuel lewat termokimia, tidak lewat biologi. Karena kalau kita mau mengembangkan biofuel lewat termokimia dari biomas itu lebih powerful. Karena kita bisa menghasilkan heat, panas, kita bisa menghasilkan oil, dan kita bisa menghasilkan fuel, bahan bakar minyaknya. Terima kasih Bu. Ya, itu. Solar cell mungkin tidak apa-apa kalau tidak untuk long run, ya. Tapi kalau untuk solar cell itu masih punya masalah di quality of energy. Ya itu tadi tiba-tiba bisa gelap, redup gitu lampunya, lalu kemudian terang lagi gitu. Nah seperti itu yang belum bisa diselesaikan, quality of energy-nya itu. Gitu. Oke? Apalagi? Sehingga bidang kita untuk
energi alternatif itu adalah bidang termokimia yang kita harus yang mulai banyak dipakai sekarang untuk menghasilkan energi, yaitu bio oil atau fuel, ya, fuel yang dihasilkan dari termokimia. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya yaitu biomas itu. Kok bahan bakar? Bahan bakunya apa? Ya biomas itu. Dan biomas itu banyak sekali. Oke. Oke, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri gitu ya. Kuliah ini, so please do your work gitu ya. Dari proses itu, nah itu adalah biofuel, itu adalah fuel, itu adalah distilat fuel itu dari marble biomass. Nah itu kamu bisa cari untuk level 0-nya untuk menghasilkan energi dari biomass pakai proses kimia, tidak biologis gitu ya. Karena biologi kalau biomass I think is not good ya. Oke, sampai sini cukup ya. Bu mau tanya, maaf. Apa? Ini dikerjakan lewat PPT atau Word ya, Bu? Kamu mau PPT, mau Word ya nggak apa-apa, terserah. Pakai Word aja ya supaya seragam sudah. Terus kirimkan ke saya. Nanti saya mau lihat dulu ya, 1 week before minggu keempat ya. Kirimnya ke saya ya, ke email saya aja ya. Atau mau kamu, I think kamu boleh juga sih upload di URL saja, bisa upload di URL kan? Ngerti caranya upload di Bisa. URL? Bisa, Bu. Ya sudah, upload di URL saja, nanti saya download di sana ya. Supaya email saya nggak penuh ya. Oke, upload di URL saja ya. Minggu ketiga upload di URL, nanti saya download, saya liatin supaya minggu keempat bisa kita bahas. Kalau itu sudah betul semua, kalau nggak belum ada yang betul nanti kita betulkan supaya kamu menguasai level 0 itu seperti itu. Oke. Sudah ya? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.